Jadi ikhwas sekalian, ini meskipun sebenarnya madhab non takwil ini juga merupakan madhab seluruh ulama salaf. Di antara fitnah yang terbesar itu yang pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika menentang rezim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Ya. Ketika ditanya Imam Ahmad, apakah Al-Quran itu makhluk? Beliau mengatakan, Al-Quranu kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sehingga rezim yang menganut madhab Mu'tazilah, ya, itu kemudian menangkap, ya, dan dicambuk Ahmad bin Hambal. Jadi kalau misalnya, kenapa kok Al-Quran tidak makhluk, ya, tidak boleh dijadikan makhluk? Salah satu dalil dari ulama salaf adalah doa ketika kita masuk ke wilayah yang kira-kira wilayah itu ada jinnya, ya, wilayah baru yang kita itu ketar-ketir untuk ke situ, mungkin serem dan lain sebagainya, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Quran. Mana mungkin makhluk dimintai perlindungan? Enggak mungkin. Maka Al-Quran bukan makhluk. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang paling buruk. Nah ini, jadi kalau Al-Quran dipakai untuk berlindung, maka bukan makhluk. Yang kemudian fitnah itu sampai sekarang pun masih berkembang sesuai dengan zaman. Kemudian ada dosen yang megang tulisan Al-Quran kemudian diinjek-injek, bahkan kata-kata Allah kemudian diinjek-injek dan mengatakan ini kan hanya sebatas kertas. Jadi seperti itu. Ini kan tulisan saja. Allah juga nggak terpengaruh. Allah itu kan yang maha suci. Tulisannya yang nggak suci. Akhirnya apa? Diinjek-injek oleh dosen. Nah, terus apa namanya? Ada seorang mahasiswa kemudian merebut silabus yang di tangannya dosen dan menginjek juga. Kemudian dosen itu marah. Maka dijelaskan, tulisan Allah kamu injek, saya marah. Kemudian tulisan kamu saya injek, kamu juga marah. Kenapa marah? Itu hanya tulisan aja. Gitu. Hanya tulisan aja, nggak ada artinya itu. Nah, jadi orang liberal, ya, Mu'tazilah itu memang dalam perkembangannya menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh liberal yang mengatakan Al-Quran ini perlu update, ya, tidak apa namanya bisa mengikuti zaman. Akhirnya Al-Quran dalam salah satu wawancara tokoh liberal yang di hutan kayu itu, jaringan Islam liberal, ya, JIL, ada yang memberi singkatan jaringan iblis liberal, itu mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini tidak perlu dilakukan semuanya. Bagaimana yang turun 15 abad yang lalu dipakai untuk zaman milenial. Nah, ini yang menjadi inspirasinya adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu debatnya, logikanya luar biasa. Kalau ketemu orang Mu'tazilah, kalau nggak punya ilmu nggak usah berdebat, nanti kamu malah ikut aliran mereka gara-gara kamu kalah dalam masalah debat tersebut. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, langsung ke ciri-ciri saja ya, ini panjang lebar. Nah, sekarang kita coba cocokkan diri kita dengan kalau memang kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah
al-muttabi'una li sunnati Rasulillah. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-multazimuna bi usuli ta'alimi dinil Islam. Komitmen dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Al-mujma' 'alaiha, yang disepakati. Ya. Yang disepakati ya. Tadi saya katakan bahwa di antara masalah akidah ada yang furu', ada yang cabang. Kemudian baina a'immatus salaf wal khalaf as-salih jami'an, kesepakatan yang dilakukan oleh salafus saleh dari kalangan para ulama atau khalaful saleh, yaitu ulama-ulama belakang yang saleh. Nah, maka kemudian bisa kita rangkum ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang pertama, pokoknya komitmen berpegang teguh dengan rukun iman ini. Coba kalau mau jadi seorang muslim yang baik, menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, maka ya harus paham rukun iman itu masing-masing, tuntutan dari iman kepada Allah, tuntutan iman kepada malaikat, tuntutan iman kepada kitab, tuntutan iman kepada para nabi dan rasul itu bagaimana, tuntutan iman kepada hari akhir, tuntutan iman kepada qada dan qadar, itu harus difahami. Makanya ketika ingin belajar akidah, lebih baik itu pendekatannya pendekatan rukun iman saja. Nggak usah pakai istilah-istilah yang nanti bertengkar. Kalau rukun iman itu kan ada jelas dalam hadis. Kalau nanti berbeda istilah, nanti bertengkar lagi. Tauhid dibagi 3, misalnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, boleh sih belajar, tapi kalau gara-gara itu kemudian bertengkar, ya ditinggalkan saja. Namanya istilah itu tidak harus dipakai kok. Yang penting itu adalah akidah kita benar sesuai dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian yang kedua, berkomitmen dan berpegang teguh dengan rukun Islam. Ya, itu. Jadi rukun Islam itu ada hal yang sangat fundamental, yaitu di rukun yang pertama, yaitu syahadat. Maka perlu bagaimana bersyahadat yang benar. Apakah kalau dilahirkan dalam kondisi seorang muslim perlu bersyahadat sebelum melaksanakan sholat? Apakah misalnya berpuasa itu ada syarat-syarat syahadat dulu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti belajar dari rukun iman, rukun Islam, belajar bagaimana kita menjadi seorang muslim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kemudian yang ketiga, komitmennya adalah dalam menjadikan 3 generasi terbaik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai generasi terbaik. Itu harus diyakini karena ada dalilnya. Kalau ada kelompok yang menghina sahabat, berarti keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat Rasulullah yang paling dekat yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 sahabat yang paling utama yang menggantikan Rasul, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi yang mengikuti perang Badar. Ditambah lagi para sahabat yang memang mereka mati dalam kondisi Islam, mewariskan Islam ini kepada kita semuanya. Jadi itu yang menjadi komitmen, jangan sampai menjadi bagian daripada orang yang tidak jelas. Kalau mau belajar tentang akidah, belajarlah sesuai dengan urutan-urutan yang kalau bisa kita tidak semakin bertengkar gitu.
Nah, inilah yang kemudian Rasulullah kabarkan. Di antara umat Rasulullah SAW, walaupun sedikit ya, itu akan ada umat yang dia itu la yazalu min ummati ummatun qaimatun bi amrillah. Di antara umatku itu ada umat yang mereka istiqomah menjalankan perintah Allah, la yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak dibahayakan oleh orang yang mencela. Jadi di antara kelompok umat ya, di antara kita sih ya, ada umat yang mereka itu betul-betul sesuai dengan manhaj Nabi. Banyak dicela tapi mereka tetap berjalan. Di antara kesalahan yang kita lakukan, kalau kita ini menjadi orang yang baik, itu adalah suka memberi status. Status ahlul bid'ah, status. Jangan ya. Ahlul bid'ah, baru memperingati Maulid Nabi 1 kali langsung disebut ahlul bid'ah. Jadi baru ziarah kubur sekali, ikut rombongan, kamu ini ahlul bid'ah. Ya Allah, ini terlalu mudah kita ini ya. Sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa itu adalah qaimatun bi amrillah. Dia itu selalu istiqomah menjalankan perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak mengapa apa yang dilakukan orang-orang yang menghina mereka, merendahkan mereka, mencaci mereka, membuli mereka. Wala man khalafum, dan orang-orang yang memang menghalangi mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai Allah memberikan pertolongannya. Wa hum ala dzalik, mereka masih istiqomah. Jadi dan sekali lagi bukan institusi, bukan ormas. Jadi lintas ya, lintas ormas, lintas institusi. Ini lebih pada sifat bukan tempat. Ya. Ini lebih pada sifat bukan tempat ya. Nah, ini la tazalu, yang bawa la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Mereka itu selalu berjuang di atas kebenaran. Dhahirina ila yaumil qiyamah. Mereka itu menang dan selalu tolong menolong membela al-haq sampai hari kiamat. Makanya perlu adanya komunikasi yang efektif ya antara satu ormas, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam arti membicarakan umat ini butuh apa gitu. Umat ini perlu apa? Yang terutama pada pucuk-pucuk pimpinannya. Kita ini tagline harus punya 3 tagline. Ya, tagline menyatukan, tagline menyejukkan, ya. Tagline menyatukan, menyejukkan. Satu lagi saya lupa. Tagline menyatukan, menyejukkan. Satu lagi saya lupa. Ya. Jadi membuat menyejukkan, menyatukan, menjaga ukhuwah itu harus menjadi tagline hidup kita. Terus gak usah terlalu, sekali lagi, gak usah terlalu ngegas, ya. Gak usah terlalu emosi melihat orang lain berbeda dengan kita. Kecuali kalau memang betul-betul itu sudah ada nasnya yang pasti, yang lain. Ya, ada. Itu sesuai dengan kearifan lokal, jadi nggak perlu ditolak. Itu berarti sudah keluar dari ijma para ulama. Kan ada sebagian orang Muslim miras gitu ya, kan sesuai dengan kearifan lokal. Kalau dalam masalah yang diharamkan Allah tidak ada kearifan, itu adalah kemaksiatan. Itu namanya kemaksiatan lokal namanya, bukan kearifan lokal. Jadi itu hampir sama bunyinya. Jadi istilahnya itu kalau dalam Ahlus Sunnah itu bisa disebut macam-macam. Ada firqah najiyah, ada ta'ifah mansurah, itu kata-kata para ulama saja yang intinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini Taifah Mansurah. Tadi ada Firqah Najiyah. Sama aja. Taifah Mansurah, Firqah Najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sama aja. Jadi Taifah Mansurah itu dia menjadi riyadatul ummah. Dia itu menjadi pemimpin, komandan ya, menjadi sokok guru ya, sokok guru daripada umat. Makanya boleh jadi ada ya orang yang dia Ahlussunnah wal Jamaah kuat di NU, di Muhammadiyah, di yang lain ada. Kalau mereka bersatu itu kekuatannya sangat luar biasa. Kemudian Al-Firqah Najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, yang hijau itu rata-rata masih selamat ya. Kalau yang kuning itu pemimpinnya, ada bagian yang kedua, secara umum dia masuk ke Sawadul A'dham. Kalau yang kuning ini adalah pimpinan-pimpinannya, yang hijau ini adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya. Yang merah ini sudah mulai menjauh dari kebenaran. Jadi umat Islam secara umum itu ada banyak yang di merah ini ya. Secara keseluruhan. Dan ini masih dalam lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun merah, tapi bahaya, itu harus segera diarahkan ke yang baik. Karena bagaimanapun orang awam itu mesti lebih banyak daripada orang yang berpendidikan. Orang yang paham itu lebih sedikit daripada orang yang tidak paham. Maka tugas kita paling enggak merah ini jangan sampai ada yang terlempar dari umat Islam ini. Pemahamannya kita perbaiki, mereka itu harus betul-betul dikawal. Nah, tugas kita, apakah kita mau pada posisi yang kuning menjadi pemimpin, ya, atau menjadi yang hijau, artinya dia itu mengamankan, ya, mengamankan orang-orang di sekelilingnya, atau menjadi orang yang awam yang merah ini. Jadi itu sedikit dari saya, nanti bisa diperkuat dengan diskusi. Memang materinya agak berat tentang masalah akidah ini. Ini sebagai pembuka saja untuk materi-materi lanjutan agar kita menjadi seorang muslim yang baik itu secara global terlebih dahulu memahami peta pemikiran umat Islam tentang masalah akidah. Yang kemudian kita bisa menaruh diri kita ini pada posisi yang mana. Apakah Islam kita sudah bagus atau Islam kita perlu perbaikan? Nanti pada follow up-nya insya Allah bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Saya akhiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin akan saya review ulang. Tadi yang bisa jadi pelajaran menurut saya yaitu raditu billahi rabbah wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, itu sebagai apa ya? Acuan kita sebagai umat muslim. Lalu tadi ada siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu? Yang pertama yaitu yang berkomitmen dan berpegang teguh dengan 6 rukun iman. Yang kedua, berkomitmen dan berpegang teguh dengan 5 rukun Islam. Nah, hal yang ketiga, berkomitmen dalam menjadikan 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'in sebagai generasi terbaik. Nah, mungkin teman-teman yang ingin tanya ke beliau, Ustadz Fatur, bisa raise hand, dipersilahkan, atau kalau yang malu bisa lewat komen dengan format pertanyaan, nama, prodi. Dipersilahkan rekan-rekan YLC. Belum ada yang tanya.
Kalau nggak ada yang